Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijana Priana. Saya akan melakukan SP1 terkait ketidakberdayaan. Yang pertama, saya berharap bisa membuat tugas ini dengan baik ya. Selanjutnya, saya akan menggunakan bahasa Sunda karena pasien saya adalah orang Sunda. Nah, kekurangan saya adalah saya mudah pelupa dan saya mudah gemetar. Kelebihan saya pernah belajar terkait SP ini pada S1 keperawatan. Perasaan saya sekarang, saya begitu gugup ya karena akan melakukan SP. Penyebabnya karena saya baru pertama kali. Selanjutnya usaha saya akan melakukan menenangkan diri dulu, tarik nafas dalam untuk merelaksasikan saya. SP ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab ketidakberdayaan klien. Ketika ketidakberdayaan itu muncul, apa dampak yang terjadi pada klien, terus apa saja yang sudah dilakukan klien terkait mengatasi ketidakberdayaan ini, dan yang terakhir untuk melatih berpikir positif pada klien. Masalah keperawatannya ini ketidakberdayaan ya. Tadi tujuannya udah. Program antisipasinya, apabila klien tidak fokus, saya akan memfokuskan kembali, dan jika klien tidak bisa kooperatif, saya akan memutuskan kontrak. Setting tempatnya di ruang tamu klien ya. Kita mulai. Kurang ya, lagi turun. Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas, bagaimana Pak perasaan sekarang? Alhamdulillah kalau mendingan. Apakah Bapak masih merasa sedih gitu Pak? Ya, masih. Masih sedih terkait kondisi kesehatan Bapak sekarang? Ya. Jadi masih sedih ya Pak? Jadi Bapak ini mau dipanggil apa? Bapak aja. Bapak aja ya. Perkenalkan Pak, kalau masih ingat dengan saya Pak? Ya. Masih ingat ya? Ya. Saya fotoin aja ya Pak. Saya Rijana Priana, mahasiswa dari Universitas Bencana yang akan melakukan komputer sekali ini. Komputer terkait SP1 ketidakberdayaan. Nah, untuk waktunya Pak, kita buat kontrak aja ya. Untuk waktunya 15 menit, apakah Bapak setuju? Siap. Tempatnya di sini aja ya. Ya. Baik. Saya ingin bertanya Pak, pertanyaannya itu terkait Bapak bisa gak curhat gitu ya Pak, atau bilang kepada saya terkait perasaan Bapak ketika menghadapi penyakit yang Bapak sedang jalani gitu, yang sedang hadapi. Kan Bapak itu punya penyakit DM ya, udah berapa tahun? Udah 5 tahun kurang lebih. Udah 5 tahun kurang lebih ya Pak. Apa sih yang perasaan Bapak sekarang itu? Apakah Bapak merasa putus asa? Ada putus asa. Iya. Putus asa kenapa? Karena minum obat tiap hari terus sembuh belum gitu. Sembuh. Oh, jadi
bapak berpikirnya bahwa minum obat itu tidak ada apa, Ya, tidak ada efek, reaksi itu. Nah, apakah bapak mengalami ketidaktahuan gitu terkait penyakit bapak? Iya. Tidak tahu harus bagaimana. Ya, kita harus bagaimana, terus perasaan daripada sembuh malah nambah-nambah penyakitnya. Oh, jadi menurut bapak itu daripada mengalami peningkatan, Iya, malah jadi mengalami kemunduran. Apakah bapak masih mempunyai kesempatan untuk berobat, untuk membuat keputusan terkait apa yang dapat jelas membuat, bisa. Ya, membuat bapak masih ingin sembuh gitu, bisa ya? bisa. Untuk kalau harapan bapak masih Iya, jelas masih. Harapan yang paling, harapan atau motivasi paling tinggi itu apa pak dalam diri bapak? Yang pertama mungkin ke diri sendiri motivasinya. Ya, yang pertama lagi lihat anak-anak. Ya. Jadi kenapa motivasi terbesar itu pada diri sendiri? Karena kalau kita sakit terasa sampai sekarang kalau mau apa-apa teh aktivitas jadi selalu mundur gitu, jadi terganggu ya? terganggu ibadah, aktivitas seperti apa yang keganggu? Misal ibadah. Ibadah, terus mau ke kantor melayani pasien, kalau ini jadi terganggu gitu. itu selalu terganggu. Saya mau bertanya pak, tadi kan udah ya, jadi bapak teh mungkin ada tentang responnya tadi putus asa, ada Ya. ada harapan. Nah selanjutnya bapak punya pemikiran positif? Belum Mempunyai pemikiran positif terhadap diri bapak gitu? punya. Contohnya saudara? Kita pengen sembuh dan aktivitas berjalan lancar lagi seperti biasa sebelum kena penyakit ini. Enggak, maksudnya bapak mempunyai pemikiran positif gak terhadap penyakit bapak di masa depan gitu? Enggak. Ya, belum. Apa harapan positif? Enggak punya. Kalau harapan negatif? Ya, Banyak. banyak. Karena ya contohnya dari berapa tahun, kurang lebih 5 tahun agak frustasi itu. Negatifnya jadi putus asa. Jadi pemikiran bapak sekarang daripada untuk ke depan gitu ya, jadi daripada maju mungkin makin ke depan makin mundur. Iya, Itu untuk saat ini ya. Negatif gitu. Negatifnya. Nah, bapak sering apa? Maksudnya gini. Sering untuk berpikir maksudnya positif gitu. Sering Untuk mencoba berpikir positif. Iya. Tapi akhirnya terkendala sama penyakit yang belum sembuh ini. Jadi kembali lagi negatif. Ya, kembali negatif. Belum menemukan kesembuhan sama obat sama herbal apa belum berpikiran ke positif. Nah, kan tadi artinya bapak apa ya? Artinya bapak itu nggak punya pemikiran positif ya, Ya. negatif ya. Nah, kalau saya bertanya gini, apa aspek positif yang masih dimiliki gitu? Misalkan bapaknya masih bisa beraktivitas atau aktivitasnya apa ya? Apa deh yang masih bisa bapak syukuri?
masih bisa ibadah Masih bisa ibadah. ya, kali-kali Itu aktivitas juga kali-kali. ngantor. Ya kali-kali Kali-kali mana juga. kali-kali udah mundur Ngantor juga kali-kali. kantor juga kali-kali, sebulan 4 kali paling udah mulai mundur. Udah mulai mundur. Kayak harapan masih banyak, Masih banyak. cuman kalau lihat saat ini mah kondisi malah bikin mundur. Apakah tadi ibadah kayak sholat gitu ya Pak? Ya. Ada nggak ibadah yang lain yang masih bisa Bapak miliki? Ada Contohnya? misalnya sedekah kecil-kecilan lah Berapa? ke tetangga atau ke anak-anak yatim masih bisa dilakukan. Masih bisa dilakukan ya? Ya. Sedekah. Kalau berzikir masih bisa? Enggak. Enggak? Ya mundur sekarang. Kalau dulu mah sering zikir, sekarang mah enggak pernah. Jadi tapi masih bisa berzikir? Enggak, sekarang Udah gak bisa kan? nggak bisa. Kalau dulu mah sering, sekarang mah udah mundur kayak nggak bisa zikir aja. Emang dampak dari penyakit itu terhadap zikir itu gimana? Kalau dibawa zikir itu kesel, terus semutan, pegel-pegel semua badan. Jadi apalagi zikir, sholat juga sebentar. Tapi kan zikir gak perlu itu Pak, gak perlu dulu. Ya, tapi efek sampingnya dari penyakit gula ini kalau itu suka terlelah, terus kebanyakan ngantuk, tidur. Banyak ngantuk. Jadi Bapaknya udah gak punya aspek positif gitu? Bukan nggak punya, karena kondisi saat ini lagi ngedrop, jadi pikiran positif tuh belum ada ini, Belum muncul. belum muncul. Ini juga baru bangun Ya, baru bangun gitu dari ya perasaan sakitnya itu. baru bangun. Ibadah nggak bisa ya Pak? Kalau bersih rumah nggak bisa? Masih bisa. Masih bisa. Ya sedikit. Nah, gimana kalau gini Pak? Kan aspek positif yang Bapak miliki itu sekarang cuma bersih rumah. Ya. Bagaimana kalau Bapak itu dilatih terus atau dilakukan terus Pak terkait bersih rumah? Apakah Ya bisa ya. Nah, kita masukin Pak ke dalam jadwal harian ini ya, jadwal harian Bapak kegiatan. Bapak biasanya bersih rumah kapan? Paling pagi hari lah. Pagi. Jadi setiap pagi tugas Bapak itu bersih rumah. Siap. Mungkin itu sih Pak yang perlu disampaikan gitu. Ya. Saran dari saya mah terus berpikir positif gitu ya. Siap. Jangan udah mau penyakit kita. Nah, kan Bapak ikhtiar udah gitu, makan obat udah, pola hidup udah ya Pak. Tapi mengalami kemunduran ya udah ya nggak apa-apa. Tapi tetap harus mempunyai pikiran husnuzon gitu Pak Ya. terhadap supaya enggak terlalu jadi beban gitu. Amin ya. Terhadap psikis gitu. Mungkin itu ya Pak yang dapat disampaikan. Ya. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah kita berdiskusi? Agak mendingan, lumayan. Apakah bermanfaat Pak? Alhamdulillah. Mungkin besok mah mau olahraga lah. Lari, jalan kaki. Nanti Bapak jangan lupa besok Jadwal bersih ya. Nah, udah itu besok kita mau berbicara terkait mengevaluasi kegiatan
aspek positif yang Bapak tadi punya ya Pak. Ya, siap. Untuk waktunya jam sekarang lagi bisa pada maghrib ya Pak, udah maghrib. Siap. Tempatnya di sini lagi. Ya. Nanti saya ke rumah Bapak lagi ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Sama-sama. atas waktunya. Saya pamit undur diri. Ya. Nah, tadi kan kita udah berbicara ya dengan pasien. Sekarang masuk ke pos interaksi. Tadi si Bapak bilang bahwa sudah tidak mempunyai aspek positif, bilangnya bahwa selama memakan obat dan memakan obat ya dengan melakukan pola hidup sehat, Bapak malah mengalami kemunduran gitu terkait kondisi penyakitnya, bukan mengalami kemajuan. Nah, tadi kurang persiapan terkait materi yang mau disampaikan gitu. Dikarenakan pertanyaannya itu enggak spesifik gitu. Nah, mungkin kedepannya harus dispesifikkan pertanyaan gimana, dan harus melakukan persiapan lebih matang gitu ya, supaya tidak melihat sebuah catatan gitu. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.